Sekretaris DPRD beserta dengan jajarannya, dan saya hormati dan banggakan pula rekan-rekan para awak media cetak maupun elektronik yang hadir pada siang hari ini. Sebagai umat beragama, sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan dan kuasa-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022. Sebelum kita mulai agenda ini, saya selaku pimpinan rapat hari ini mengajak Bapak Ibu beserta rapat Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah memperhatikan daftar hadir dari 30 anggota Dewan yang terhormat yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 24 orang anggota Dewan. Berdasarkan tata tertib Dewan, jumlah ini dinyatakan korum. Namun sesuai dengan protokoler kedewanan, saya selaku pimpinan rapat tetap menanyakan kepada saudara-saudara, apakah rapat paripurna hari ini dapat dibuka? Apakah jawaban saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat? Lanjutkan. Karena jawaban saudara-saudara telah menyatakan setuju, maka saya selaku pimpinan rapat pada hari ini dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai dengan agenda hari ini, melalui rapat paripurna Dewan yang terhormat, kita akan mendengarkan bersama penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Mamasa. Untuk itu dengan hormat saya Bapak Kajari, para eselon 2, 3, 4 dalam lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa yang sempat hadir, Sekretariat Dewan dan segenap staf yang kami banggakan, rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik, serta segenap undangan yang sama-sama kami banggakan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagai umat beragama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena proses pembahasan perda APBD tahun anggaran 2022 Kabupaten Mamasa telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami fraksi Nasdem memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap anggota Banggar bersama tim TAPD yang telah bekerja maraton dalam beberapa hari sehingga detail waktu tercapai dengan baik. Fraksi Nasdem melalui perwakilannya di Banggar mencermati dan menelisik lebih dalam setiap program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah, sehingga dalam rapat Banggar bersama tim TAPD beberapa kali menitipkan beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti sekaligus menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan DPRD, sehingga risalah pembahasan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini seperti yang telah kami sampaikan pada pemandangan umum fraksi Nasdem beberapa hari yang lalu, berharap bahwa APBD disampaikan menjadi sarana pemenuhan hak-hak dasar serta penunjang peningkatan ekonomi masyarakat dalam masa transisi COVID-19, sekaligus juga menjadi sarana pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, sehingga apa yang tersaji dalam Perda APBD tahun 2022 nanti
dalam tahap implementasi dan penatausahaannya haruslah sesuai dengan hasil pembahasan dan evaluasi serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dengan demikian, kita berharap output setiap program dan kegiatan dapat tercapai serta membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah kita. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan demikian setelah melakukan pembahasan bersama berdasarkan laporan anggota Banggar Fraksi Nasdem, maka melalui kesempatan ini kami Fraksi Nasdem menyetujui Ramperda APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022 dengan rincian postur sebagaimana berikut. Pendapatan daerah 903.350.250.616 rupiah. Belanja daerah 1.119.164.698.708 rupiah. Yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sehingga defisit sebesar 115.446.448.092 rupiah. Pembiayaan daerah, satu penerimaan pembiayaan daerah 241.411.466.798 rupiah. Kedua, pengeluaran pembiayaan daerah 98.418.500 rupiah. Sehingga pembiayaan neto sebesar 115.986.448.093 rupiah. Dengan demikian, maka sisa lebih kurang pembiayaan tahun berkenaan adalah 0 rupiah. Selanjutnya, Fraksi Nasdem berharap setelah Perda APBD tahun anggaran 2022 ini dapat disetujui bersama, kiranya pemerintah daerah segera mengajukan untuk dilakukan evaluasi oleh gubernur agar selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022. Demikian pendapat ahli Fraksi Nasdem. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mamasa 30 November 2021. Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Mamasa, Ketua Haji Musa SP MSI, Wakil Ketua Abraham Walili, Sekretaris Elis Dematang PC, Anggota Arwi, Anggota Orsan Soleman BSD MM, masing-masing bertentangan. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pendapat akhir fraksi Partai Nasdem saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya memberi kesempatan dengan hormat kepada juru bicara fraksi Partai Hanura dan Partai. Silakan. Pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Mamasa, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa,
Yang saya hormati Dandim 1428 Mamasa. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kajari atau yang mewakili. Sekretaris daerah beserta seluruh staf dewan yang saya hormati. Pejabat eselon 2, 3 lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa. Para wartawan baik media cetak maupun elektronik serta hadirin yang saya hormati dan muliakan. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita kiranya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Terkhusus pada siang ini, kita masih diberikan keselamatan, kesehatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mamasa dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tahun 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 merupakan anggaran yang mencerminkan suatu kebijakan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022. Maka hasil pelaksanaannya wajib untuk dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan. Disampaikan juga pertanggungjawab pelaksanaan APBD bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan daerah secara komprehensif yang berguna sebagai umpan balik perencanaan ke depan serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas yang transparan, akuntabel, sehingga mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, di mana hal tersebut merupakan kewajiban kepala daerah dalam pelaksanaan penyusunan RAPBD tahun 2022, merupakan kewajiban kepala daerah dalam pelaksanaan penyusunan RAPBD tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban legislatif. Maka dengan singkat, kami fraksi Hanura berpandangan menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022 dengan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Bahwa kami fraksi Partai Hanura melihat situasi keadaan alam terakhir ini di mana longsor terjadi di mana-mana yang mengakibatkan kerusakan jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Karena itu kami fraksi Hanura merekomendasikan Kepala Dinas PUPR untuk menstandbykan alat-alat PU untuk mengerjakan pembersihan jalan-jalan yang baik, ekskavator, loader. Jangan sampai kami menemukan alat tersebut disewakan atau dipidagkan. 2. Mengingat PAD kita masih sangat rendah, maka fraksi Hanura merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang Rampeda atau membuat payung hukum yang relevan untuk peningkatan PAD terhadap potensi PAD. 3. Untuk Dinas Pertanian, kami fraksi Hanura merekomendasikan jika hal pembagian bantuan baik itu bibit atau alat pertanian supaya dibagi secara berkeadilan kepada kelompok-kelompok tani yang sangat membutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Mamasa. 4. Untuk Dinas Pendidikan, kami fraksi Hanura merekomendasikan untuk memprioritaskan pembangunan fisik untuk sekolah di daerah terpencil dan sangat membutuhkan infrastruktur demi kemajuan pendidikan di daerah kita. 5. Dalam penyusunan APBD tahun 2023, kami fraksi Hanura tetap memberikan rekomendasi untuk memprioritaskan peningkatan jalan antara lain Rabu Saratu Tawalian, Mamasa Taupe, Karangan Lemsa Pebasian, Tawalian Paladan Malimbong, Salugue
melangkena padang tabone nosu panak tabang terus minanga rantai palado kulumambi mamasa orang 2. 6. BPJS masyarakat yang tidak mampu, kami merekomendasikan kepada Dinas Sosial untuk mendata ulang masyarakat kita yang sangat membutuhkan dan berada di bawah garis kemiskinan. 7. Fraksi Hanura merekomendasikan supaya PDAM bekerja lebih profesional, bisa mengatasi kebutuhan air minum untuk masyarakat Kabupaten Mamasa. Demikian pendapat akhir Fraksi Hanura. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Mamasa 30 November 2022. Fraksi Partai Hanura, Nasaruddin Gasma Ketua, Adrianus Eskur Sekretaris, David Pambalayu STMSI anggota. Atas pendapat akhir dari fraksi Partai Hanura saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan dengan hormat kepada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Silakan. Pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Ramperda APBD tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Mamasa, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, yang kami hormati Bapak Kapolres Mamasa atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim Mamasa, yang kami hormati Bapak Keter Mamasa atau yang mewakili, pejabat eselon 2, 3 dan 4 lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa, yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya, serta rekan-rekan media baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin yang kami hormati dan muliakan. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, selayaknya pada hari ini kita memanjat puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya lah, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2022. Sidang paripurna yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa Ramperda tentang APBD merupakan salah satu Ramperda strategis yang menyangkut hidup masyarakat terkhusus di Kabupaten Mamasa. Karena itu APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sidang paripurna yang sangat berbahagia. Secara umum, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi nota keuangan APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022 karena dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini, termasuk dinamika kondisi ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19 dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di daerah. Namun kita optimis terhadap berbagai dinamika tersebut, bahwa kita akan berhasil melewatinya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama baik antara pemerintah Kabupaten Mamasa dan DPRD Kabupaten Mamasa.
Oleh sebab itu, sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD tahun 2022, pemerintah Kabupaten Mamasa dituntut untuk cerdas, kreatif, dan inovatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang secara efektif dan efisien. Selanjutnya patut diperhatikan yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan menerima rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Mamasa tahun 2022 dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PKS sangat mengapresiasi kepada Pemda yang selama ini fraksi PKS perjuangkan bisa dianggarkan melalui dana ADAK 2022, yaitu Jalan Poros Talipugi Kecamatan Mambi, dan besar harapan kami hal ini akan segera menular terhadap jalan-jalan yang ada di wilayah Nosupana. Yang kedua, fraksi PKS dengan tegas meminta kepada Pemda agar memaksimalkan PAD dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Mamasa, sehingga APBD dari tahun ke tahun bisa meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, fraksi PKS meminta kepada pemerintah agar armada di dinas PUPR, yaitu alat berat atau eskavator, agar ditambahkan pada tahun 2022. Karena kondisi alam Kabupaten Mamasa yang sangat rawan terjadi bencana seperti yang terjadi sekarang ini. Yang keempat, fraksi PKS meminta kepada Pemda agar semua masyarakat yang belum mendapatkan BPJS agar dianggarkan pada tahun 2022. Yang kelima, dalam penyusunan anggaran DAK agar OPD terkait berkoordinasi dengan DPRD dalam pengusulan maupun penyusunan DAK demi keterwakilan aspirasi masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Mamasa. Yang keenam, fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah dalam hal alokasi anggaran jalan dan jembatan agar lebih memprioritaskan jalan-jalan kabupaten yang menjadi prioritas utama, seperti Jalan Poros Mamasa Orogua, Jalan Poros Kota Mamasa Taupe, Jalan Tawalian Peladan, Jalan Ramsar Lambanan, Jalan Ramsar Ratu Karyang Tawalian, kemudian Jalan Karangan Pebasian dan Lemsa, Jembatan Butu-Butu di Desa Manipi Kecamatan Tanah, kemudian Jembatan Salugayang di Desa Garaya Kecamatan Tanah, dan Jembatan Salugayamanu di Desa Manipi. Yang ketujuh, fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait, yaitu Dinas PUPR dan BPBD untuk tanggap dalam menghadapi bencana longsor dan banjir yang terjadi di wilayah Mamasa, secara khusus di wilayah Pana. Oleh karena itu, untuk segera meminta mengerahkan alat berat ke wilayah tersebut. Yang kedelapan, fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah untuk membangun ruang komunikasi dengan Pemprov Sulbar dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk segera menuntaskan pembangunan yang selalu viral di media sosial, yaitu Jalan Tabanan Sudah Pana. Kemudian yang terakhir, fraksi PKS memberikan apresiasi kepada tim Satgas Mamasa karena Mamasa kembali ke zona hijau, dan besar harapan kita semua ini bisa dipertahankan. Bapak Ibu sidang paripurna yang berbahagia, di fraksi PKS kami dan tentunya kita semua berharap rancangan peraturan daerah ini yang nantinya menjadi peraturan daerah dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan yang akan datang. Dan akhirnya APBD tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan
dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan visi dan misi di Kabupaten Mamasa. Demikian pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mamasa 30 November 2021, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Mamasa, Ketua Haji Junur SPD, Sekretaris Adam Dolangi, anggota Dewan KM Politiko, dan yang terakhir kalinya, selamat untuk kita semua, selamat kepada rekan-rekan untuk mempersiapkan menyambut perayaan Hari Natal. Terima kasih. Atas pendapat akhir dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendapat akhir fraksi PKB terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Mamasa tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Yang terhormat Bapak Bupati Mamasa, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Mamasa, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Kejari. Yang saya hormati pejabat eselon 2, 3 dan 4 lingkup pemerintahan Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Sekretaris DPRD bersama staf. Yang saya hormati teman-teman media, baik cetak maupun elektronik. Rapat paripurna dewan yang terhormat, sebagai orang percaya, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam rapat paripurna ini tentang persetujuan terhadap rancangan APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir kami, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada tim TAPD dan Banggar DPRD yang telah menyelesaikan hasil pembahasan tepat waktu. Walaupun di dalamnya terdapat dinamika dalam pembahasan, tetapi itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan tentunya untuk pembangunan Kabupaten Mamasa. Sidang paripurna dewan yang terhormat, merujuk pada Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2022 serta surat edaran nomor 910 garing 4350 garing SJ tanggal 16 Agustus 2021 tentang kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2022, maka penyusunan APBD harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi termasuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Dalam penyusunan program, kegiatan, subkegiatan APBD tahun anggaran 2022 hendaknya dilakukan
secara efisien, efektif, dan tidak bersifat rutinitas atau monoton, namun tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika yang sedang berkembang. Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menjalankan program ke depan diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi serta berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di samping itu, meningkatkan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, serta tetap memperhatikan perlindungan sosial dan penanganan COVID-19. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh fraksi PKB terhadap Ranperda APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022, maka fraksi PKB berpendapat bahwa dengan selesainya pembahasan ini, selanjutnya dilakukan evaluasi ke gubernur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dari fraksi Partai PKB memberikan persetujuan terhadap Ranperda APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022 untuk dilakukan evaluasi ke Gubernur Sulawesi Barat. Dan jika dari hasil evaluasi terjadi perbaikan, maka Ranperda ini dikembalikan ke Banggar DPRD untuk dilakukan pembahasan dan perbaikan sesuai dengan petunjuk dan arahan oleh Gubernur. Demikian pendapat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Mamasa 30 November 2021, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamasa, Mangguali Ketua, Muhammad Sapri Wakil Ketua, Henrika Sotasi Sekretaris, Suhadi Kandoa anggota. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pendapat akhir dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diucapkan terima kasih. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya. Silakan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022. Yang kami hormati Mamasa, yang kami hormati trio pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa, Pak Ketua yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Mamasa, yang kami hormati Bapak Kapolres Mamasa atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Dandim 14 28 Mamasa. Terima kasih untuk kesetiaannya selalu hadir di paripurna. Yang saya hormati Bapak Kajari Mamasa atau yang mewakili, Kepala-Kepala OPD, pejabat eselon 3, pejabat eselon 4 yang hadir di dalam ruangan ini yang saya hormati, yang teristimewa Sekwan beserta seluruh staf DPRD,
yang juga selalu setia bersama anggota DPRD Mamasa yang tidur saya saat hormati, paripurna. teman-teman media cetak dan media elektronik, Facebook, Instagram, dan sebagainya yang saya hormati dan yang saya kasihi, dan semua kita yang ada di dalam ruangan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur segala kehidupan ini, saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur, hormat kemuliaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena penyertaannya, hari ini kita bisa berada dalam ruangan ini dengan kesehatan yang baik dalam rangka mengikuti paripurna pendapat akhir fraksi tentang Ramperda APBD Kabupaten Mamasa 2022. Sidang paripurna yang terhormat, anggaran pendapatan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang akan disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD juga adalah suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif, yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang. Untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam 1 tahun anggaran. Fungsi APBD adalah sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu, yaitu 1 tahun anggaran. Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislatif, yaitu DPRD, kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah. Sebagai penetapan kewenangan kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Partai Golkar mengapresiasi pemerintah dan DPRD Kabupaten Mamasa serta semua yang terlibat dalam pembahasan dengan musyawarah dapat menerima dan menyetujui di tingkat Banggar dan TAPD, walaupun tetap juga berpegang kepada aturan yang berlaku agar dokumen secepatnya bisa disiapkan dengan sebaik-baiknya. Setelah melalui pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD Mamasa, maka fraksi Partai Golkar sama dengan fraksi yang lain memberi persetujuan terhadap RAPBD Mamasa tahun 2022 untuk selanjutnya dikonsultasikan ataupun diasistensi ke Pemprov Sulawesi Barat. Tentunya jika ada yang berubah untuk dikembalikan kepada anggaran untuk bersama-sama dibahas bersama TAPD. Tentunya fraksi Partai Golkar memahami kondisi APBD 2022 yang saat ini kita akan setuju bersama. Namun setelah melalui rapat fraksi, kami memberi beberapa catatan. Pertama, pendapatan asli daerah kita yang terus menjadi masalah kabupaten kita dari tahun ke tahun, di mana sampai hari ini kita juga belum dapat menemukan formula untuk menaikkan APBD Kabupaten Mamasa, untuk menaikkan PAD. Sebab itu fraksi Partai Golkar dengan kasih mengusulkan kepada Pak Bupati agar membuat tim optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang beranggotakan orang-orang ahli di bidang pendapatan daerah. Yang kedua, mohon perhatiannya pemerintah daerah kepada kantor Kecamatan Buntu Malangka dan kantor Kelurahan Tabang, karena sejak berdirinya sebagai sebuah kecamatan dan kelurahan sampai saat ini belum ada kantornya, Pak. Sebab itu fraksi Partai Golkar berharap agar menjadi perhatian prioritas pemerintah daerah ke depan. Yang ketiga, fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan utama penghubung Mamasa yang tercatat sebagai kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk diperbaiki. Yang berikut, agar anggota DPRD sebagai mitra kepala daerah, sebagai mitra kerja kepala daerah, untuk kita dapat bersama-sama mengawal program pembangunan yang telah disusun secara bersama-sama dengan menetapkan skala prioritas dan super prioritas dengan menurut kepada RPJMD Kabupaten Mamasa. Yang terakhir, kami mengapresiasi pemerintah daerah dalam program pengadaan alat berat yang akan disiapkan di 3 wilayah dalam rangka menangani potensi bencana. Dari Kecamatan Panak dan Kecamatan Tabang juga
kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati karena hari ini alatnya sudah mulai masuk di Kecamatan Panak lewat yang pertama, Pak. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Ranting jatuh karena patah, jatuh melayang menimpa atap. Jika selama pembahasan APBD ada yang salah, fraksi Partai Golkar mohon dimaafkan. Sebelum kami mengakhiri pandangan fraksi kami, sama dengan teman-teman dari partai dan fraksi lain, karena mungkin ini paripurna yang terakhir di bulan ini, sebab itu atas nama fraksi Partai Golkar mengucapkan selamat menjelang Hari Natal kepada teman-teman, sahabat, keluarga, seluruh masyarakat yang beragama Kristen. Dan bagi yang tidak merayakan, seperti Pak Bupati, kami tunggu hadiahnya, Pak Bupati. Demikian pandangan fraksi Partai Golkar. Jufri Sampo Mahika Ketua, Amir Wakil Ketua, Joni Daud Sekretaris, Haji Muhammad Mansur anggota. Shalom. Atas pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya, diucapkan terima kasih. Hadiahnya nanti dibagi, Pak. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pendapat akhir. Silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Pendapat fraksi Demokrat terhadap persetujuan hasil pembahasan APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022. Bapak Bupati yang saya hormati, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kapolres Mamasa yang mewakili beliau yang saya hormati, yang terhormat dan tim 1428 Mamasa yang kami hormati, yang terhormat Kajari Mamasa atau yang mewakili beliau yang saya hormati, pejabat eselon 2, 3 dan 4 lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa yang kami hormati, para wartawan dan wartawati yang kami hormati dan kami banggakan, serta seluruh undangan hadirin dan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan perkenanannya sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Mamasa dengan agenda pendapat fraksi terhadap persetujuan hasil pembahasan APBD tahun anggaran 2022. Sidang paripurna yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan pendapat fraksi, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mamasa dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mamasa yang telah menyelesaikan pembahasan APBD tahun anggaran 2022 dengan baik. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala OPD yang bisa bekerja sama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mamasa dalam menghadiri rapat pembahasan anggaran. Sidang paripurna yang kami hormati, merujuk pada Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2022 serta surat edaran nomor 910
ZSJ tanggal 16 Agustus 2021 tentang kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2022, maka penyusunan APBD harus diberikan dorongan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam daerah Kabupaten Mamasa. Fraksi Demokrat juga mengharapkan pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menjalankan program kegiatan yang ada dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Sidang paripurna yang kami hormati, berdasarkan hasil pembahasan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mamasa bersama TAPD Kabupaten Mamasa yang telah dilaksanakan selama beberapa hari ini baik siang maupun malam, maka kami fraksi Demokrat berpendapat bahwa RAPBD tahun anggaran 2022 telah mendapat persetujuan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mamasa dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mamasa untuk selanjutnya dievaluasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah tahap evaluasi dari Pemprov, maka akan disampaikan kembali ke DPRD Kabupaten Mamasa untuk selanjutnya mendapat persetujuan sebagai suatu peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Adapun postur APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022 terlampir, saya akan bacakan lagi dan sampai salah baca angka-angkanya sudah terlampir. Kemudian kami sampaikan bahwa catatan-catatan dari kami sudah ada di dalam pemandangan umum fraksi kami tanggal 24 April yang kami khususnya di dalam postur, di dalam struktur yang prioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Itu juga sudah sampaikan dan sudah ada dalam catatan-catatan kami. Kemudian infrastruktur pemerintahan dan catatan-catatan lain. Sidang paripurna yang kami hormati, demikian pendapat fraksi Demokrat terhadap persetujuan hasil pembahasan APBD RAPBD tahun anggaran 2022. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mamasa 30 November 2021, fraksi Partai Demokrat Kabupaten Mamasa, Taufik SP Ketua, Pelingkus Palipangan Sekretaris, serta anggota semua ditandatangani. Sekian. Siap. Atas pendapat akhir dari fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada fraksi gabungan PDI Perjuangan PAN untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pendapat akhir fraksi gabungan PDIP PAN tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022. Yang terhormat Bapak Bupati Mamasa, yang terhormat Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mamasa, yang terhormat Dandim 14 daerah Mamasa, yang terhormat Kapolres Mamasa atau yang mewakili, yang terhormat Kajari Mamasa atau yang mewakili,
Yang terhormat staf ahli eselon 2 dan 3 Kabupaten Mamasa yang kami hormati. Yang terhormat staf sekretaris daerah, sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa, dan saya sampaikan bahwa semua fraksi mengatakan terima kasih kepada tim anggaran. Kalau saya terima kasih kepada staf anggota DPRD karena kami siang malam menggodok masalah anggaran bersama dengan KAPD, dan ini staf DPRD ikut juga siang malam Pak Bupati. Ya, jadi saya dari tim anggaran saya katakan terima kasih kepada staf sekretaris daerah, sekretaris DPRD karena ulangi karena begitu dia sangat mengikuti kita siang malam. Dan terima kasih terhormat seluruh undangan wartawan media cetak maupun elektronik yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna tentang pendapat akhir fraksi atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022. Rapat paripurna yang terhormat. Proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pada dasarnya bertujuan untuk menselaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, pengalokasian sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintahan daerah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Olehnya itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal yang sangat penting agar dapat bereksekusi sebagaimana yang diharapkan, agar anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat, dan untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dan perekonomian harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, utamanya dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kami dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan aktivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran sangat perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil manfaat secara indikator kinerja yang ingin dicapai, dan menetapkan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja secara penetapan harga satuan yang rasional. Rapat paripurna yang terhormat, setelah dalam beberapa hari lamanya dilakukan pengkajian pembahasan tentang rencana anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022 ini lewat Badan Anggaran dan TAPD serta fraksi menimbangkan aspek-aspek yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas, maka fraksi gabungan PDIP PAN menilai bahwa anggaran daerah yang diajukan eksekutif yang telah terlebih dahulu digodok dan atau dikaji lewat TAPD dan Badan Anggaran, sehingga penyusunan anggaran daerah ini telah menyerap aspirasi dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Rapat paripurna yang terhormat, mencermati hasil pembahasan dalam gedung DPRD pada semua tingkat pembahasan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022 serta memperhatikan regulasi tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja dalam anggaran 2022, maka fraksi gabungan PDIP PAN berkesimpulan sebagai berikut. Pendapatan sekian-sekian, saya tidak perlu baca untuk mengisikan waktu. Ya. Belanja sekian-sekian, terus defisit sekian-sekian, sudah semua dalam sini. Jangan diragukan, karena pasti saya tidak bohong, akan ada dalam sini, bisa dibaca. Pembiayaan daerah sekian-sekian,
surplus sekian 0%. Rapat paripurna yang terhormat, maka berdasarkan hal tersebut sesuai maka tersebut di atas, maka fraksi gabungan PDIP PAN berpendapat menyetujui rencana peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 untuk dievaluasi Gubernur Sulawesi Barat. Evaluasi Gubernur Sulawesi Barat menuju sebelum disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Demikian pendapat akhir fraksi PDIP PAN. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan rahmat kepada kita semua. Fraksi gabungan PDIP PAN, Yohanes Karaton SH MH Ketua, Si Munggayang Wakil Ketua, Jidon Sekretaris, Andika SPD anggota. Demikian pada fraksi. Sebelum saya tutup, kami juga sampaikan kepada teman-teman beragama Nasrani, selamat Hari Natal 22 Desember 2021 dan tahun baru 1 Januari 2022. Terima kasih. Atas pendapat akhir fraksi gabungan PDI Perjuangan PAN, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada fraksi Partai Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, Fraksi Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya. Pendapat Fraksi Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya tentang pengambilan keputusan persetujuan Ramperda APBD tahun anggaran 2022. Yang kami hormati Bapak Bupati Mamasa, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, yang kami hormati Bapak Dandim 1428 Mamasa, yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Mamasa Toyo Meofili, yang kami hormati Bapak Kajari Mamasa Toyo Meofili, yang kami hormati seluruh kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa yang hadir, yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Sekwan dan seluruh jajarannya, yang kami hormati juga seluruh wartawan LSM, media elektronik, dan seluruh undangan yang hadir yang kami banggakan. Fraksi Gabungan Gerindra P3 di dalam membedah dan meneliti rancangan APBD tahun 2022 mulai dari 2 PPAS sampai pembahasan postur APBD bersama tim TPAD yang menghadirkan beberapa perangkat APBD untuk diklarifikasi dan dicocokkan RKA-nya, sehingga kami dapat mengambil beberapa kesimpulan dan poin yang penting, antara lain APBD tahun 2022 masih belum dapat merangkul semua sarana-prasarana yang penting untuk diselesaikan atau dibenahi, di antaranya beberapa ruas infrastruktur jalan yang merupakan sarana penghubung dan mobilitas yang sangat penting untuk perekonomian masyarakat. Di sini kami tidak catat, setelah kita sudah melihat di media sosial beberapa ruas jalan, titik-titik jalan yang sangat memprihatinkan di wilayah 1, 2, dan 3. Begitupun di bidang yang lain berupa kegiatan non-fisik, masalah sosial keagamaan, peningkatan SDM, air minum, persampahan, penataan kota Mamasa sebagai ikon kabupaten, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,
semua itu belum maksimal, mungkin karena keterbatasan anggaran, sehingga semua serba kurang dan tidak maksimal. Yang pada akhirnya yang baik sudah tidak baik lagi, karena yang lebih dominan yang kurang baik daripada yang baik. Contoh, pinjaman dana pen, walaupun nanti mungkin hasilnya akan baik, tetapi karena dana pen ini hanya mencakup beberapa ruas jalan yang dianggap paling krusial yang akan diperbaiki, sementara masih ada puluhan bahkan ratusan titik sarana-prasarana yang sama pentingnya untuk dibenahi. Maka kami anggap itu sudah tidak baik karena tidak ada keadilan dan pemerataan di dalam pengalokasian dana pen. Begitupun pendapatan asli daerah, PAD, Kabupaten Mamasa yang setiap tahun begitu saja, atau jalan di tempat yang setiap tahun diasumsikan atau diproyeksikan sekian puluh miliar, yang pada akhirnya realisasi sangat jauh dari harapan dan pencapaiannya. Inilah salah satu faktor penyumbang defisit yang terbesar setiap tahun yang sangat membebani APBD Kabupaten Mamasa. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, walaupun setiap tahun kita dan seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa mengetahui dan menghitung uang yang masuk di Kabupaten Mamasa melalui APBD dan biasa melalui APBN yang nilainya kurang lebih 1 triliun atau 1.000 miliar, seperti APBD tahun 2022 yang dalam rancangannya sebesar 1 triliun 19 miliar 164 juta 698 rupiah 708 sen. Tetapi pada kenyataannya semua orang di Mamasa serba mengeluh, seakan-akan uang di Mamasa tidak ada beredar karena orang sulit mendapatkan uang. Anggota DPRD juga mengeluh, ASN mengeluh, bahkan wartawan dan media elektronik mengeluh, perangkat desa mengeluh, tenaga kontrak mengeluh, guru-guru yang sertifikasi juga mengeluh, pedagang di pasar mengeluh, bahkan kontraktor semua mengeluh. Inilah gambaran dan realita yang ada di Mamasa sekarang ini. Jadi di mana uang APBD Mamasa beredar? Ada yang berpendapat rata-rata uang di Mamasa dibawa oleh Pak Gandeng, karena katanya rata-rata uang Mamasa 30 juta per hari dibawa Pak Gandeng ke Polowali. Ini ada dan lain-lain pendapat Mamasa tentang perputaran ekonomi di Kabupaten Mamasa. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, mencermati proses pembahasan APBD tahun 2020, maka fraksi gabungan Persatuan Indonesia Raya menyampaikan beberapa poin untuk dicermati dan diberikan solusi oleh pemerintah daerah Mamasa. 1. Agar defisit yang sudah mencapai 105 miliar 786 juta 448.093 rupiah segera dicarikan solusi agar ke depan tidak ada lagi gagal bayar atau kegiatan luncuran ke tahun berikutnya seperti yang termuat di dalam surat edaran dari Kemendagri melalui pemerintah Provinsi Sulbar, yang termuat di dalam surat edaran dari Kemendagri melalui pemerintah Provinsi Sulbar. 2. Memaksimalkan pencapaian PAD yang kurang lebih 19 tahun Kabupaten Mamasa terbentuk tidak ada peningkatan yang signifikan atau maksimal dari target atau proyeksi yang telah disepakati bersama. 3. Mengakomodir tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Mamasa atau GRDKK. Di antaranya memindahkan TPA Desa Rantekuang yang sudah tidak bisa lagi menampung volume sampah dan merehabilitasi, memperbaiki jalan ke TPA yang berlubang dan gorong-gorong yang sudah runtuh sehingga setiap mobil sampah yang melewati jalan tersebut sampahnya terhampur dan terbuang di jalanan. 4. Usut tuntas oknum ASN yang mengkomersialkan alat hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa 1 unit eskavator dan 1 unit loader yang sampai hari ini alat tersebut entah di mana. Ya, kalau ASN disanksi oleh Pak Bupati karena menganiaya wartawan LSM, nah ini juga harus disanksi. Ini usulan dari adik-adik mahasiswa mereka demo yang saya sampaikan karena 2 hari yang lalu mereka 30 orang datang di rumah saya dan saya katakan bahwa nanti saya sampaikan di depan paripurna tentang aspirasi mereka. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati,
Dalam kesempatan ini juga, fraksi gabungan Persatuan Indonesia Raya menyampaikan klarifikasi mengenai penolakan fraksi di dalam pembahasan KUA BPS tentang pinjaman dan pembayaran pokok dan bunga dana PEN untuk diakomodir di dalam rancangan APBD 2022 untuk memperlihatkan komitmen dan konsistensi kami dan untuk memberikan jawaban kepada masyarakat yang mempertanyakan sampai sejauh di mana polemik pinjaman dana PEN yang sempat ditolak dan viral di media sosial. Jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra tentang dana PEN. Untuk itu, fraksi gabungan Gerindra tetap menolak dana PEN dan pembayarannya diakomodir di APBD 2022. Sidang paripurna yang hormati, saya akan membacakan postur APBD dan ya saya akan mengambil waktu karena saya tidak mengikuti dari fraksi lain bahwa sekian karena angka ini perlu diketahui masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa inilah APBD kita atau anggaran pemerintah masa yang turun untuk masyarakat yang akan dinikmati oleh masyarakat selama 12 bulan, selama 1 tahun dalam berbagai bentuk pelayanan kepada mereka melalui fisik dan sarana prasarana serta pelayanan di kantor-kantor yang akan dibayar oleh APBD kita. Pendapatan daerah 31 miliar 360 juta 188.274 sen. Pendapatan transfer 857 miliar 18 juta 62.342 sen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 15 miliar. Jumlah pendapatan 903 miliar 378 juta 250.616 sen. Belanja operasional 662 miliar 242 juta 713.339 sen. Belanja modal 132 miliar 283 juta 386.069 sen. Belanja tidak terduga 11 miliar. Belanja transfer 189 miliar 638 juta 599.000. Jumlah belanja 1 triliun 19 miliar 164 juta 698.708 sen. Pembiayaan 214 miliar 241.266.798 sen. Pengeluaran pembiayaan 98 miliar 455 juta 18.705 sen. Jumlah pengeluaran pembiayaan adalah 98 miliar 455 sama dengan di atas. Jadi pembiayaan netto 100 di sini sebenarnya bukan 115 miliar defisit, tapi saya pelajari tadi 105 miliar. Ya, inilah utang daerah kita 105 miliar yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, setelah fraksi gabungan Persatuan Indonesia Raya mengadakan rapat internal, maka kami menerima Raperda APBD tahun 2022 yang telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah masa untuk diproses di tingkat selanjutnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian persetujuan tentang kesepakatan pembahasan APBD 2022 yang telah kami sampaikan dan telah kami uraikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia Raya, Yunedi Estos Ketua, Garis Ketua Wakil Ketua,
Reskianto Kia SPD MSI Sekretaris dan setengah anggota semua ditandatangani. Atas pendapat akhir fraksi Partai Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya, mengucapkan terima kasih. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, setelah kita mendengarkan pendapat akhir fraksi DPRD, maka saya selaku pimpinan rapat bertanya kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022? Interupsi, pimpinan. Silakan. Interupsi. Boleh? Silakan. Silakan. Pak Reski. Baik, terima kasih. Saya interupsi dulu Pak. Ambil dulu kesimpulan, baru menerima interupsi. Kan apakah pertanyaannya setuju? Termasuk dalam fraksi setuju. Saya berikan kesempatannya. Iya, berikan kesempatan dan ini hak kita untuk bicara pimpinan. Silakan. Kenapa ada mau potong-potong seperti itu? Silakan. Iya, jadi saya mohon maaf. Yang saya hormati Pak Bupati, pimpinan Dewan bersama anggota Dewan yang hadir, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Polres, Bapak Ibu pejabat eselon 2 dan 4, Pak Sekwan dan seluruh staf, Bapak Ibu pemerhati, segenap insan pers dari media cetak dan media elektronik yang sama-sama saya kasihi. Pertama-tama saya tetap mengajak kepada kita semua untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena pimpinannya sehingga kita boleh hadir bersama-sama di forum yang terhormat ini, tentu dalam rangka membicarakan masa yang lebih baik. Jadi pimpinan, tadi fraksi kami jelas sikap bahwa ada poin tertentu yang menjadi penekanan, dan saya sebagai bagian dari anggota fraksi berhak juga menambahkan dan melengkapi argumentasi dari fraksi kami, sebab forum ini adalah forum yang terhormat dan terbuka dan publik wajib tahu apa yang terjadi dengan siklus atau arus keuangan kita. Nah, untuk itu mungkin ini agak lama, tetapi mudah-mudahan dari media ini bisa mencatat apa yang menjadi poin-poin dari mengapa fraksi kami berkesimpulan seperti yang disampaikan oleh ketua fraksi kami tadi. Nah, ya, boleh kan dipersingkat Pak? Karena kan tadi tentu kita memberikan kesempatan yang sama kepada setiap fraksi. Nah, juru bicara fraksi itu merepresentasikan seluruh pandangan fraksi. Baik, saya karena itu sekali lagi saya minta tolong kepada Bapak Residen yang terhormat, silakan menyampaikan poin yang penting. Oke, baik. Sebenarnya banyak, tapi saya akan upayakan untuk persingkat. Jadi pertama, soal pendapatan kita. Ini dalam jangka waktu 2 hari ada perubahan postur yang begitu signifikan. Pertama, postur di pendapatan kita itu pertama 37, kemudian hari ini kita disodorkan dengan pendapatan yang nominal 31, dan miris di situ pimpinan karena pendapatan asli daerah dari retribusi daerah itu tinggal 1.263.000.000. Ini Pemda serius atau tidak di urus daerah ini? Iya. Saya mohon maaf karena saya dengan Pak Ketua Fraksi tidak sempat hadir tadi, tapi saya pikir kita fix kemarin untuk poin retribusi daerah ini berkisar sekitar 6 miliar. Nah, kenapa hari ini tinggal 1 miliar lebih? Sehingga saya katakan bahwa apa kita serius urus daerah atau seperti apa? Itu poin yang pertama pimpinan. Sehingga saya menanyakan secara betul-betul apakah Pemda ini serius untuk mengurus daerah, meningkatkan BAD atau sekedar berjalan mundur. Ini lebih kacau lagi. Ini poin pertama pimpinan, jangan dicatat ya. Wartawan silakan saya. Yang kedua,
Soal belanja, ini postur sebelumnya itu belanja kita 1 triliun 14 miliar sekian. Ya. Kemudian postur kita yang timbul hari ini yaitu 1 triliun 19 miliar. Ada peningkatan belanja hari ini sekitar berapa miliar? Iya. Sebenarnya banyak sekali catatan saya di sini, tapi kata pimpinan minta untuk lebih efisien, sehingga saya katakan bahwa akibat dari belanja yang terlalu besar itu timbullah defisit sekitar 115 miliar. Ini angka yang begitu tinggi untuk Kabupaten Mamasa. Kita mendapat dari mana uang sebesar itu? Oke, jangan potong dulu pimpinan. Selanjutnya, akibat dari defisit yang besar itu 115 miliar, kemudian pada poin pembiayaan ini yang perlu diklarifikasi, mudah-mudahan Pak Bupati bisa mengklarifikasi sebentar. Di poin pembiayaan itu ada penerimaan pembiayaan 214 miliar sekian. Yang notabene kemarin kita sepakati bahwa 28M itu berasal dari transfer dana PEN yang masuk tahun ini tetapi tidak sempat terrealisasi, sehingga itu menjadi bagian silpa tahun ini. Kan seperti itu kesepakatan kita kemarin. Kemudian yang aneh karena dalam penerimaan pinjaman daerah itu kemudian bertambah menjadi 186 miliar lebih sekian. Yang kemarin itu hanya sekitar 142 miliar. Jadi ada peningkatan hari ini terhadap penerimaan pinjaman daerah. Ini mohon wartawan untuk catat, karena yang aneh bagi publik hari ini adalah yang selama ini beredar isu bahwa pinjaman kita terhadap PT SMI itu hanya sekitar 97,8 miliar. Oke. Tetapi kenapa meningkat menjadi 186 miliar sekian? Ini ada apa dengan itu? Ini kan publik harus tahu supaya jangan kita digonjang-ganjingkan oleh isu-isu bahwa DPR tidak becus. Iya, mohon maaf ini pimpinan. Selanjutnya, bolehkah seperti ini Pak Rizky? Ya, sebentar lagi pimpinan. Saya akan clearkan supaya pimpinan segera mengklarifikasi itu. Saya katakan bahwa ada penambahan yang saya sebut, mau dicatat, yang saya sebut sebagai angka siluman pimpinan. Jadi saya mencatatnya di sini sekitar 100 berapa ya? 100. Bolehkah seperti ini Pak? Bapak catat saja nanti, diberikan catatannya. Tidak boleh dicatat lagi pimpinan, karena publik harus ketahui. Iya, apa gunanya kami berpendapat fraksi selama ini tapi tidak pernah terrealisasi. Jadi biarkan publik tahu hari ini. Saya mohon maaf pimpinan, saya mau jelaskan tadi bahwa akibat dari pinjaman daerah itu yang 186 itu ada sekitar 116 atau 114 miliar yang menurut saya angka siluman itu. Tetapi menurut pimpinan kemarin itu adalah bagian skenario untuk menutupi defisit kita. Ya, ini publik harus tahu pimpinan. Karena saya tidak mau kemudian besok lusa publik bertanya, saya menjadi penanggung jawab untuk menjelaskan itu. Ya, artinya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya harus buka karena kondisi kita hari ini adalah defisit yang terlalu besar. Sehingga untuk menutupi itu maka dibuatlah sebenarnya angka-angka siluman untuk menutupi itu. Kalau skenario-nya, kalau cash flow menurut pimpinan tidak bisa berjalan lancar, maka alternatif terburuknya adalah meminjam lagi. Siapa yang kemudian mesti sepakat terhadap pinjaman itu? Ini yang saya maksud pimpinan. Kemudian yang terakhir, ini menyangkut dana PEN. Dana PEN kita pinjam sekitar 97. Fraksi kami jelas. Mana gitu fraksi saya? Kenapa hilang? Iya. Ada. 97 miliar itu rupanya bunganya sekitar 5,66%. Tahun ini kita harus bayar, atau tahun depan kita harus bayar pokok dan bunga. Akibat dari pinjaman PEN itu timbullah bunga sebesar 5,6%. Akumulasinya harus kita bayarkan tahun depan ini sekitar 6 miliar. Ditambah dengan biaya pengelolaan dan biaya provisi itu. Kalau biaya bunga PEN 5,66% kali 5 tahun ke depan, berarti ada angka yang bertambah ini terhadap pokok pinjaman sekitar 28 miliar pimpinan. Apa maksudnya timbulnya angka sebesar itu 5 tahun ke depan?
Itu berarti bahwa daerah ini hanya menumpuk hutang selama 5 tahun ke depan sebesar 28 miliar. Jadi coba kita akumulasikan. Biaya defisit hari ini sekitar 115 menurut catatan Postur yang terakhir, ditambah 28 itu bisa kita bayangkan proyeksi hutang kita di 2026 karena 5 tahun ke depan. Sebab logikanya tidak masuk pimpinan. Di sisi lain kita tambah terus pendapatan belanja. Sementara hari ini kita saksikan pendapatan dan distribusi daerah kita itu menurun menjadi 1,2 miliar. Ini ada apa dengan itu? Poinnya didapat, Pak. Iya. Mudah-mudahan poinnya dapat dan saya serahkan kepada pimpinan untuk menjelaskan ke publik kalau ada yang bertanya soal itu. Saya kemudian tidak mau kalau Bapak Ibu Dewan sekalian ini menjadi bulan-bulanan di masyarakat. Ya, kita memang sudah jangan tidak terlibat dan tidak becus selama ini. Jadi ini menjadi catatan, masih banyak yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tetapi pimpinan mendesak. Paling tidak ada 3 hal yang terakhir sekali. Satu, mengenai jalan, saya sepakat dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan tadi yang sudah menyampaikan bahwa ada begitu banyak ruas jalan yang hari ini yang harus direspon secara cepat oleh Pemda hari ini. Itu saya sepakat. Kemudian yang kedua, mengenai kejadian beberapa waktu yang lalu, ketika pemerintah Kabupaten Mamasa ini kemudian dicoreng oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa itu? Kejadian kecurangan dalam seleksi CPNS 2021. Jadi melalui kesempatan ini kami memohon kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas siapa aktor-aktor bejat dan sesat yang bermain di dalam permainan itu. Ini betul-betul melukai dunia pemerintahan Kabupaten Mamasa. Saya mohon untuk diusut itu karena kami tidak mau pimpinan generasi kami kemudian dirampas haknya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Yang ketiga, ini terlalu banyak tuntutan yang sampai kepada kami sehingga kami harus menyatakan ini pimpinan. Ini ADD pemerintah desa sampai saat ini belum dibayarkan. Jadi mohon kepada pemerintah daerah bagian keuangan untuk segera memproses hak-haknya aparat-aparat desa itu. Jadi mohon ini catatan, Pak Bupati ada, mungkin aparatnya ada, mohon untuk dicatat. Kita tidak menginginkan kalau desa ini banyak turun ke jalan. Oke. Terima kasih atas Belum si pimpinan penyampaian Pak Rizky. Satu lagi pimpinan. Ya, satu Pak. Ya, satu lagi. Saya kira sudah Pak. Pimpinan. Ini pemandangan Iya. fraksi dan kita hal yang goblok kayak itu. Satu lagi. Ini pemandangan fraksi. Bagian terbesar fraksi. Ini pemandangan fraksi. Iya. Kalau sudah tentang kalian sudah Pimpinan. Satu lagi. Pak Rizky, kami sudah memberikan kesempatan yang terlalu banyak. Pimpinan ini sudah bukan pembahasan lagi pimpinan. Saya kira Bolehkah? jangan diberikan kesempatan pimpinan. Ya. Dapat kita saksikan rapat paripurna kacau pimpinan. Ya. Ini rumah saya juga. Jangan dibawa keluar saya. Ya. Saya keberatan. Terima kasih Pak Rizky. Poinnya sudah dapat. Semua dikasih kesempatan. Iya. Hak kita semua kesempatan. Saya kira pimpinan ini pada fraksi dan tidak ada lagi pandangan fraksi dan fraksi. Siap, makanya. Bapak Ibu tolong kita Seperti yang kita saksikan bahwa rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa sedang kacau. Terima kasih Pak Rizky. Kita sudah dapat Saya kira silakan dilanjutkan Pak. Ya. Saya mohon izin ya, karena sudah teman Pak Rizky poinnya sudah didapat. Poinnya sudah dapat ya. Satu lagi, ini soal kepentingan umum Pak. Iya. Yang kebetulan Pak Bupati dengar. Apa itu? Terakhir ya, terakhir. Ya. Kemarin itu disuguhkan dengan pemandangan yang tidak terlalu baik. Iya. Ketika ada salah satu warga kita yang sakit, kemudian ditanggung dari Korea menuju ke kota dan kota Mamasa. Iya. Dan kemudian dari Bupati Surabaya diperintahkan kepada warga untuk segera menjual. Bagaimana supaya kalau besok bisa terjadi
Oke, terima kasih. Terima kasih. Akhirnya teman-teman ada. Ya. Terima kasih. Artinya kita menghargai teman-teman punya suara. Tapi tadi kan sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan bersihnya. Lalu tentu bahwa kita yang di Bangka ini kemarin telah bekerja keras sehingga mendapatkan hasil yang pada saat ini. Sehingga pada hari ini juga saya harus membersihkan diri dan meluruskan apa yang terjadi dalam persidangan. Bahwa apa yang dipermasalahkan tadi masalah defisit itu dan sudah jelas dikatakan di dalam waktu kita rapat kemarin dengan TPAD dan Banggar bahwa angka ini pinjaman yang direncanakan daerah ini hanya ketika cash flow itu tidak berimbang. Ketika cash flow itu ada bahwa maka pinjaman tidak dilaksanakan. Jadi pinjaman ini pinjaman daerah ini untuk menutupi defisit itu tergantung kepada cash flow. Supaya jangan ada terpeleset pada pengertian jangan sampai kita dianggap bahwa kita bekerja selama beberapa hari di sini betul-betul hanya bekerja asal-asalan saja. Sehingga saya sebagai Banggar Pak harus menjelaskan kepada publik bahwa jangan kita kemudian karakter kita pada hari ini. Kita sudah bekerja keras untuk hari ini, lalu karakter kita seakan-akan dikatakan bahwa kami ini tidak bekerja dan kami ini tidak bekerja. Saya mau katakan sekali lagi bahwa saya sudah bekerja secara profesional. Terima kasih. Terima kasih. Saya sedikit saja sama dengan Pak Yohanis bahwa jangan sampai teman-teman media hari ini mencatat apa yang dikatakan teman-teman, lalu kemudian apa yang kita sudah kerjakan beberapa hari ini diplesetkan oleh teman-teman yang lain. Saya mau katakan bahwa angka-angka yang disebutkan oleh saudara tadi itu adalah angka-angka yang kemarin. Sementara kita lanjutkan hari ini dan angka-angka yang sudah dibacakan teman-teman adalah angka-angka yang hari ini kita sudah sepakati. Saya kira jangan sampai ini hanya menjadi panggung untuk sudah. Pak Rizky, terima kasih sudah bisa menyampaikan. Pak Jokowi juga kita hargai bisa menyampaikan. Ya, saya pikir kita selesai ya. Pimpinan, terima kasih pimpinan atas kesempatan ini. Sebelum saya berbicara, saya menyampaikan kepada teman-teman, mari kita memberikan hati kita masing-masing sehingga pembicaraan saya ini bisa didengar. Bapak Bupati yang saya hormati, seluruh pimpinan yang saya hormati, dan segenap hadirin yang ada di ruangan ini yang saya sangat hormati pula. Yang ini saya sampaikan kepada pimpinan bahwa tahapan pembahasan kita pada saat ini adalah tahapan persetujuan atau kesepahaman bersama, bukan suatu pengambilan keputusan untuk ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Hari ini kita tanggal 30 November merupakan suatu jadwal untuk kesepahaman bersama. Makanya saya sampaikan bahwa pendapat fraksi saya, bahwa pendapat fraksi saja bukan pendapat akhir. Karena keinginan kami ada 4 fraksi ini setelah kembali berevaluasi dan provinsi maka akan disepakati untuk dijadikan sebagai suatu peraturan daerah. Itu terima kasih. Terima kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anggota dewan yang terhormat, karena semua fraksi menyatakan setuju terhadap ini, maka APBD, rancangan APBD tahun anggaran 2022 kita setujui bersama. Pimpinan, dari tadi saya minta bicara. Saya dari tadi minta berbicara, cuma ini tidak diatur. Ya, tadi Pak Rizky berbicara rampasan dengan Pak Taufik, tapi Pak Taufik legowo. Terus tiba-tiba masuk Pak Yohanis teratur. Makanya saya bilang minta tolong diatur. Ya, siap. Ya, karena semua berhak berbicara di ruangan ini dan semua memperjuangkan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, Pak. Iya. Jadi pertama saya mau berbicara, dan ini jangan saya dipotong. Ini baru-baru kita melaksanakan paripurna dan semua pandangan fraksi diajukan dan ini berulang-ulang terus. Iya. Ini kemungkinan selama Pak Bupati jadi Bupati, Pak Ramlan jadi Bupati, tidak pernah berhenti, itu namanya usulan. Iya. Dan usulan itu saja yang diusul. Tidak pernah ada tindakan. Nah, jadi
saya kira soal usulan pandangan fraksi kami ini hanya dibuat sandiwara. Ini mohon maaf Pak Bupati. Iya. Jadi setiap pandangan fraksi kami ini jadi sandiwara. Terus yang kedua, waktu Bapak membangun pasar sementara, ada kesepakatan kita bahwa saya berbuat di sini harus semua aman, karena di bawah juga adalah masyarakat saya. Ingat Pak, susun di sebelah itu sudah susun lokasi. Iya, ada pasar di bawah, ada pasar di atas. Makanya masyarakat meminta saya untuk ketemu dengan Bapak, dan Bapak berjanji waktu itu akan membuat drainase. Sampai sekarang tidak pernah dibuat, dan ini berulang-ulang juga masuk pada fraksi. Ya, ini mohon maaf. Kemudian masih ada 23 guru honorer sejak 2019 belum dibayarkan. Belum dibayarkan. Ini bagian daripada mencederai dunia pendidikan Kabupaten Mamasa. Ya, makanya sering saya posting, Bupati, saudara dengan Kepala Dinas Pendidikan, mau-maunya terbukti sekarang. Saya Pak selalu ketemu Pak Wati, bahasanya, oh sudah ada, sampai di sana pulang lagi. Coba sudah 4 kali anak-anak pulang. Ini bukan kepentingan saya Pak, bukan kepentingan saya. Iya. Kemudian Bapak kelihatan selama ini tidak konsisten berbicara, baik berbicara lisan maupun tulisan. Bapak ini tidak konsisten. Makanya dari tempat ini saya mengatakan Bapak ini mengadakan pembohongan. Pimpinan, ini paripurna apa? Pimpinan, ini paripurna apa? Pimpinan, saya terus pimpinan. Ini paripurna apa? Kenapa harus tidak wajar? Kenapa? Pimpinan, dari hal-hal yang sudah terhitung lebar, pimpinan, saya tidak pimpinan. Hanya dapat, pimpinan juga harus. Rakyat Indonesia yang harus pimpinan. Sudah Pak, kita lanjutkan. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada saudara Tribunal kita saksikan sejumlah anggota DPRD out akibat saya instruksi Pak. Saya tidak potong, saya instruksi. Poinnya sudah didapat Pak. Poinnya sudah didapat. Jadi begini, kalau Pak Ketua pemimpin sidang mengatakan sudah poinnya jelas, oke. Poinnya sudah Pak. Makanya saya bilang jangan saya digunting. Iya Pak. Terima kasih. Jangan. Iya. Iya. Kalau sabar ya, sabar. Jadi saya perjelas sedikit Pak pimpinan, sedikit ya. Iya, makasih. Sedikit. Ini saya berbicara dari A sampai Z yang pembicaraan saya secara jujur. Bapak Bupati tidak konsisten. Oke, poinnya didapat Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan, teman-teman kita lanjutkan. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada saudara sekretaris untuk membacakan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Mamasa. Silakan. Tolong teman-teman sekalian kembali duduk. Silakan Pak Sekretaris. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa nomor 16 garing KPTS garing DPRD garing angka Romawi 11 garing 2021 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Mamasa tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Mamasa tentang APBD tahun anggaran 2022. 1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud di atas telah dibahas dan disetujui bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif dengan nilai real APBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 1. Pendapatan 903.378.250.000
rupiah. Belanja 1.164.698.708 rupiah. Surplus defisit 115.786.448.092 rupiah. Pembiayaan 115.786.448.092 rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah 214.246.466.798 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah 98.455.018.706 rupiah. Pembiayaan neto 115.786.448.092 rupiah. Sisa lagi pembiayaan anggaran atau sifat tahun berkenaan 0 rupiah. Kedua, pendapat akhir fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 30 November 2021, DPRD Kabupaten Mamasa, Ketua Kosan Sulaiman BSTMM belum dicap dan belum ditantang. Sekian. Kepada Sekretaris DPRD, apakah saudara-saudara anggota Dewan Terhormat menerima rancangan keputusan tersebut? Menerima. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan penyerahan keputusan DPRD. Kalau sidang saya serahkan kepada wakil rapat. Jadi pimpinan, saya kita tenang kita lanjutkan. Ya, pimpinan saya instruksi sedikit. Dari mana? Tadi kan, ya saya. Iya, silakan Pak Rizky, apa itu? Tadi kan harusnya ada semacam tanggapan Pak Bupati terhadap. Sebentar ada jawaban Bupati, jadi tolong tenang semua. Teman-teman juga saya mohon maaf dibuka pintunya Pak, ini panas. Tolong, saya tolong Pak Wal DPRD tegas kalau ada yang ribut di dalam kasih keluar. Ya, mohon maaf ya, kita dinginkan, kita lanjutkan acara. Lalu pimpinan sidang saya terima. Selanjutnya rapat paripurna Dewan yang terhormat. Kita memasuki agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan penyerahan keputusan DPRD. Penandatanganan berita acara persetujuan dan penyerahan keputusan DPRD. Untuk itu, saya mempersilahkan dengan hormat Bapak Bupati dan Ketua DPRD mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin, dipersilakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Bapak Ketua DPRD dan Bapak Bupati Mamasa diserahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Ya, sebelum saya serahkan kembali, saya mohon teman-teman untuk melakukan etika dalam persidangan ini. Mohon maaf untuk hadirin jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Lalu sidang saya serahkan kembali. Lalu sidang saya terima. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya diberi kesempatan kepada Bapak Bupati untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Bupati disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Yang saya hormati pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim 1408